Assalamualaikum. Bener nih kontaknya Yosta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya benar, dengan saya sendiri. Siapa ya? Ini Aye Yos, Fadil. Gimana kabarnya? Fadil. Alhamdulillah baik nih. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. By the way, jadi kan ya kita bikin podcast. Oh jadi dong. Kita rekaman telepon nih. Belum bisa ngobrol langsung soalnya kan masih pandemi. Oke, siap. Kapan nih ente ke Malang? Biar bisa nongkrong lagi nih. Belum tahu nih. Doain akhir tahun bisa nyempetin main ke Malang. Amin ya robbal alamin. Ditunggu ya di Malang. Oh iya, lanjut ke pembahasan podcast nih. Jadi di podcast kali ini kita tuh pengen ngebahas nih korelasi antara ukhuwah dan hijrah. Kalau boleh tahu gimana nih pandangan ente tentang ukhuwah dan hijrah? Wih mantap juga temanya, tentang pendapat atau pandangan saya antara ukhuwah dan hijrah. Ketika kita melakukan hijrah, pastinya kita juga harus melakukan ukhuwah. Tetapi sebelum masuk ke hubungan antara ukhuwah dan hijrah, kita harus tahu dulu nih apa arti dari keduanya. Apa antum tahu apa arti keduanya? Wah, Ayah ditantang nih. Oke deh, kalau gitu Ayah izin jawab ya. Kita mulai dulu nih dari hijrah. Jadi, hijrah itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya berpindah ke sesuatu yang lebih baik dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Sementara ukhuwah itu adanya rasa persaudaraan sesama umat Islam. Masya Allah, akhi, mantap jawabannya. Sekarang kita bahas kenapa sih kalau kita hijrah itu melakukan ukhuwah juga, seperti yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah. Setelah sampai di Madinah, beliau menyatukan tali persaudaraan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Masya Allah, ente juga gak kalah mantap jawabannya. Jadi, waktu dulu tuh sejarahnya di Mekah susah berkembang nih agama Islam, sehingga Allah nyuruh Nabi Muhammad SAW buat hijrah ke Madinah, atau dulu akrab dipanggil Yastrib, dan menyebarkan ajaran agama Islam di sana. Dan ketika tiba di Madinah, disambut baik nih oleh kaum Ansor. Lalu terjalin ukhuwah yang kuat antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, dan Islam berkembang pesat di Madinah pada kala itu. Betul sekali nih akhi. Oleh karena itu kita harus mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam berhijrah dan menjalin ukhuwah kepada saudara sesama muslim, terutama di zaman sekarang yang bisa dibilang sudah mulai memudar ya. Terutama dari anak-anak muda nih, rasa ingin hijrah dan menjalin ukhuwah itu sudah mulai berkurang. Nah, itu dia tuh. Dulu kalau sama muslim bertemu, mereka tuh saling nyapa sama saling senyum. Kalau sekarang mah pada sibuk sama HP-nya masing-masing. Iya sih, ngomong masalah HP nih, HP yang seharusnya mendekatkan yang jauh, justru sekarang menjauhkan yang dekat. Agak miris badannya saya lihatnya. Emang sih, kita tuh harus menyelesaikan dan bijak dalam memanfaatkan perkembangan zaman. Nggak cuma untuk kepentingan pribadi, tapi juga untuk kepentingan umat. Setuju banget tuh, apalagi di tengah era fitnah saat ini, menjalani ukhuwah antar sesama umat Islam penting banget nih untuk fondasi kita dalam berdakwah. Kalau kita saling menguatkan dan saling bersatu, insya Allah kita bisa melewati kerasnya era saat ini. Nah, benar banget tuh. Makanya lain kali kalau ada pengajian atau nongkrong bareng, boleh nih ngajak yang lainnya. Hitung-hitung kan memperkuat tali silaturahmi dengan diselipkan kebaikan. Gas dong kalau itu. BTW udah ada aja nih. Podcastnya mungkin sampai sini dulu aja ya. Iya nih, udah azan maghrib. Oke deh, kita akhirin di sini ya. Makasih Yosda, udah nemenin Aye bincang-bincang santai nih buat podcast. Makasih juga Dil, udah mau sharing-sharing sama aku nih. Sampai sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.